Selamat siang teman-teman semua, yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Batubara yaitu Bapak Edi Jamal Tuheteru dan Ibu Sulistia. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Elin Angelina dengan NIM 16 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode penambangan batubara secara tambang terbuka dan tambang bawah tanah, yang dimana presentasi ini saya lakukan untuk melengkapi jawaban soal nomor 5 dan soal nomor 6 UTS mata kuliah batubara. Yang pertama kita akan membahas tentang metode penambangan secara tambang terbuka, di mana penambangan batu bara secara tambang terbuka adalah metode ekstraksi yang dimana lapisan tanah penutup akan dihilangkan untuk mengakses batu bara. Biasanya metode ini sangat efisiensi dan untuk deposit batu bara yang dangkal dan relatif dekat dengan permukaan. Nah, pemilihan metode tambang terbuka ini biasanya didasarkan pada rasio stripping, yaitu perbandingan volume material overburden yang harus digali terhadap volume batu bara yang diekstraksi. Nah, jika rasio ini tidak ekonomis, tambang terbuka adalah pilihan yang lebih unggul. Teknologi modern juga mengembangkan metode dengan peralatan untuk meningkatkan efisiensi dan pengurangan dampak lingkungan. Nah, tahap-tahapan operasi penambangan tambang terbuka ada perencanaan dan eksplorasi, pembukaan lahan, pengupasan overburden, pengeboran dan perledakan, penggalian dan pemuatan, pengangkutan batu bara, pengolahan dan reklamasi atau revegetasi. Nah, umumnya peralatan utama dalam tambang terbuka ada alat gali, alat muat, alat angkut, dan alat pendukung, di mana alat gali yang digunakan yaitu ekskavator dan shovel. Alat muat biasanya digunakan eksa juga, maupun wheel loader, dan alat angkutnya dump truck, ADAT, belt conveyor, dan rehault. Dan yang terakhir alat pendukung seperti water truck dan motor grader. Nah, keuntungan dan kekurangan dari metode penambangan ini, di mana keuntungan dari metode penambangan terbuka yaitu efisiensi tinggi, keamanan lebih baik, recovery yang rate tinggi, fleksibel operasi, pengawasan lebih mudah. Sedangkan kekurangannya di mana terdapatnya dampak lingkungan yang besar, konsumsi lahan luas, potensi pencemaran, gangguan sosial, dan ketergantungan pada cuaca. Nah, aspek lingkungan dan mitigasi yang didapatkan dari tambang terbuka yaitu dekomposisi dan penahan lahan, manajemen dari air asam tambang, pengolahan debu dan partikel, revegetasi dan pemulihan ekosistem, pemantauan lingkungan yang berkelanjutan. Kesimpulan dari metode tambang terbuka ini yaitu metode tambang terbuka merupakan metode penambangan batu bara yang sangat efektif khususnya untuk lapisan batu bara dangkal. Metode ini memiliki tahapan teknis yang berurutan mulai dari pembersihan lahan hingga reklamasi. Meskipun metode ini memiliki efisiensi tinggi dan keamanan kerja yang lebih baik, namun dapat menimbulkan dampak lingkungan serius seperti AHT, kerusakan lahan, gangguan ekosistem. Oleh karena itu, pengolahan lingkungan pasca tambang yang terintegrasi dan berbasis prinsip reklamasi berkelanjutan sangat penting diterapkan di seluruh area tambang terbuka. Ini beberapa daftar pustaka yang saya ambil untuk melengkapi dari presentasi tentang tambang terbuka saya. Di sini kita akan membahas tentang metode penambangan secara tambang bawah tanah, yang dimana penambangan batu bara bawah tanah adalah metode ekstraksi batu bara dari lapisan atau urat yang berada di bawah tanah permukaan. Metode ini dipilih ketika lapisan batu bara terlalu dalam untuk dijangkau dengan tambang terbuka, dan ketika penambangan terbuka tidak ekonomis karena rasio pengupasan yang terlalu tinggi, adanya hutan lindung, dan lokasi wisata nasional. Karakteristik utama dari penambangan bawah tanah ini meliputi akses terbatas, lingkungan yang menantang, keselamatan kerja, dampak lingkungan yang sangat minimal di permukaan, dan investasi awal yang sangat tinggi. Metode ini memungkinkan penambangan sumber daya batu bara yang sangat besar, tidak dapat diakses dengan cara lain, sehingga memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi global. Nah, persiapan tambang bawah tanah ini adalah eksplorasi dan perencanaan, pengembangan jaringan ventilasi awal untuk adanya pernapasan, dan juga tahap awal dalam masuk ke dalam tambang. Nah, yang kedua itu ada pembuatan infrastruktur utama dan sistem drainase, suplai, dan air. Nah, metode penambangan yang umum digunakan di tambang bawah tanah ada room and pillar, longwall mining, short mining, dan sublevel caving, di mana room and pillar ini metode yang melibatkan penimbunan ruang-ruang yang mengikat pilar-pilar batu bara untuk menopang langit-langit, di mana keunggulannya lebih aman, murah, dan cocok pada lapisan yang dangkal. Kelemahannya yaitu recovery batu bara dan risiko pilar untuk runtuh tidak dapat mendukung. Yang kedua itu longwall mining. Metode ini menggunakan sistem mesin pemotong yang dimana sepanjang panel batu bara dan langit-langit dengan sistem hidrolik.
Nah, keunggulannya yaitu recovery yang tinggi, sedangkan kelemahannya biaya yang tinggi. Short wall mining yaitu hampir sama dengan long wall, tetapi panelnya lebih pendek, biasanya digunakan untuk endapan kecil. Nah, cocok untuk area yang sempit, namun kelemahannya efisiensi lebih rendah dari long wall. Yang terakhir itu subcaving. Sublevel caving ini jarang digunakan untuk batu bara, tetapi keadaan di aplikasi di batu bara keras atau lapisan tebal yang lebih dengan kemiringan. Nah, kemudian sistem ventilasi. Ventilasi adalah sistem kehidupan vital bagi tambang bawah tanah. Tujuan utamanya adalah menyediakan udara segar yang cukup untuk pernapasan pekerja. Yang dimana sistem ventilasi ini memiliki beberapa karakter, yaitu adanya kipas utama, jaringan udara, pintu ventilasi, dan regulator. Selain ventilasi, keselamatan adalah aspek fundamental yang tidak bisa ditawar dalam penambangan bawah tanah. Risiko yang melekat seperti runtuhan batu bara, ledakan gas, kebakaran, dan banjir menuntun penerapan standar keselamatan yang sangat ketat. Tantangan dan inovasi pada masa depan yaitu adanya keselamatan pekerja, otomatis dan digitalisasi, dampak lingkungan, efisiensi produktivitas, dan pemantauan tektonik. Kesimpulan dari metode ini adalah metode penambangan batu bara bawah tanah yang digunakan untuk lapisan batu bara yang berada di kedalaman yang tidak ekonomis untuk ditambang terbuka. Dua metode utama yang digunakan adalah metode room and pillar dan long wall mining. Masing-masing metode disesuaikan dengan kondisi geologi dan karakteristik utama. Nah, tantangan utama dari tambang bawah tanah ini adalah resiko keselamatan, runtuhan batu bara, dan gas berbahaya. Oleh karena itu, keberhasilan penambangan bawah tanah sangat bergantung pada sistem ventilasi, monitoring gas, pengolahan geoteknik, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja serta pelindungan lingkungan. Ini beberapa daftar pustaka yang saya buat untuk melengkapi teori-teori dari penambangan bawah tanah batu bara saya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.